8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Halo teman-teman, jumpa lagi di Master UTBK Channel. Kali ini kita akan bahas soal-soal untuk persiapan SNBT 2023. Materi yang akan kita lanjutkan yaitu materi penalaran matematika. Video ini sudah part 3 teman-teman. Ada video part 1 dan part 2 untuk penalaran matematika. Bagi kalian yang belum menonton, silahkan klik link di deskripsi ya. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe dulu channel kami dan follow IG kami di @master_utbk. Dan sekedar info teman-teman, di bulan ini kami membuka kelas online CPNS 2023 yang akan dimulai pada tanggal 1 Juni 2023. Dan kami juga menyediakan les untuk siswa SD, SMP, SMA. Dan juga kami menyediakan kelas olimpiade baik untuk jenjang SD, SMP, maupun SMA. Untuk info lebih lengkap, silahkan hubungi di 083 861 705 343. Langsung saja ya teman-teman, kita bahas nomor 11. Diketahui, angka ratusan dari sebuah bilangan 3 angka adalah 2 lebih dari angka satuannya. Selanjutnya, angka-angka penyusunnya dibalik. Satuan jadi ratusan dan sebaliknya. Tentukan angka satuan dari selisih bilangan aslinya terhadap bilangan hasil dibalik itu. Oke teman-teman, di sini ada angka ratusan. Ratusan itu terdiri dari 3 angka ya. Nah, anggap aja di sini untuk angka yang menempati posisi ratusan, posisi yang paling awal ya, ini namanya posisi ratusan, yang tengah ini posisi puluhan, kemudian yang paling akhir adalah posisi satuan. Anggap aja ini angka A, ini B, dan ini C. Nah, di sini angka ratusan adalah 2 lebih dari angka satuan. Jadi A di sini 2 lebihnya dari angka satuan. Ini kuncinya teman-teman. Kemudian angka-angka penyusunnya dibalik. Satuan jadi ratusan dan sebaliknya. Jadi susunan yang awal ini ABC bisa kita ubah lagi menjadi C yang sebagai ratusan, kemudian yang di puluhannya tetap B, kemudian yang menjadi satuannya si A. Nah, kalau ada soal seperti ini, teman-teman, kita pakai pemisalan saja. Misalkan di sini untuk C ini ya, C itu misalnya 1. C adalah 1, maka A bisa kita cari dari 2 ditambah C, yaitu 2 ditambah 1, yaitu 3. Itu ya. Sehingga kita bisa menuliskan jika posisinya A, B, C seperti ini, maka kita bisa mengubahnya menjadi 3, B, dan C, C-nya 1. Nah, B di sini itu sembarang angka. Nah, susunan ini bisa kita ubah lagi menjadi 1, B, dan 3. Yang ditanyakan di soal, tentukan angka satuan dari selisih bilangan aslinya terhadap bilangan hasil yang dibalik itu. Ini yang asli, sedangkan ini susunan yang dibalik. Kita hanya disuruh menentukan satuannya saja, maka kita hanya perlu untuk mengurangkan satuannya saja. Ini 1 dikurangi dengan 3. Nanti yang 1 ini pastikan ambil yang dari puluhan. Ini dapatnya di sini jadi 11 kan. 11 dikurangi 3, nanti di satuannya ketemu 8. Jadi untuk nomor 11 jawabannya 8. Jika kalian masih bingung, kalian bisa menanyakannya di kolom komentar ya, atau kalian bisa DM kami di IG @master_utbk. Yuk, kita lanjut lagi teman-teman. Nomor 12. Dina akan mengambil 1 biskuit dari sebuah kantong. Dina tidak dapat melihat warna biskuit tersebut.
Banyaknya biskuit dengan masing-masing warna dalam kantong tersebut ditunjukkan dalam grafik berikut. Berdasarkan grafik di atas, maka peluang Dina untuk mengambil sebuah biskuit berwarna kuning adalah sebesar berapa? Di sini kita mencari peluang ya. Nah, sebelum ke sana kita harus menentukan dulu yang ditanyakan di sini biskuit berwarna kuning. Kita cari dulu untuk yang berwarna kuning. Ada berapa? Kuning yang ini ya. Kuning di sini dia 3. Maka NK-nya 3. Jumlahnya yang kuning 3. Nah, lalu kita harus menentukan semestanya. Nilai semestanya ada berapa? Kita jumlahkan dari putih sampai biru. Putihnya 6. 6 ditambah coklatnya 5. Ditambah lagi jingganya 3. Ditambah lagi kuningnya 3, ditambah lagi hijaunya 2, ditambah lagi merahnya 4, ditambah lagi hitamnya 2, dan birunya 5. Ini kita jumlahkan semuanya teman-teman. 6 tambah 5, 11, 11 tambah 6, 17, 17 tambah 2, 19, 19 tambah 4, 23, 23 ditambah 2, 25, tambah 5 menjadi 30. Jadi di sini nilai seluruhnya, jumlah seluruhnya ini ada 30. Nah, sekarang kita cari peluangnya. Peluang dari yang kuning. NK dibagi dengan NS-nya. NK-nya 3, NS-nya 30. Maka ketemu 1/10. Nah, pertanyaan yang di soal, kita disuruh mencari prosentase dalam bentuk persen kan? Maka 1/10 ini kita kalikan dengan 100%. Ini bisa kita coret, sehingga ketemu 1 dikali 10, hasilnya 10%. Sehingga jawaban untuk soal nomor 12 adalah yang A, 10%. Kita lanjut lagi teman-teman ke nomor 13. Stella memiliki satu kantong makanan yang berisi kacang atom. Kemudian, Stella mengambil 50 butir kacang atom secara acak dan memberi tanda titik merah pada setiap kacang atom sebelum memasukkannya kembali ke dalam toples. Setelah itu, Stella mengambil 50 butir lagi kacang atom secara acak dan 10 diantaranya memiliki tanda merah. Jika dalam kondisi ideal, maka perkiraan banyaknya butir kacang atom yang ada di dalam toples adalah ada berapa? Nah, gini teman-teman. Kita bayangkan dalam satu toples itu isinya kacang atom. Di sini isinya kacang atom ya, dan kita tidak tahu jumlahnya ada berapa. Lalu, Stella itu ngambil 50. Dia ngambil 50 butir kacang atom. Yang 10 butir diwarnai merah, kemudian sisanya dibiarkan, maka sisanya masih ada 40 yang tidak berwarna merah. Nah, dari sini kita bisa mencari peluangnya dari si kacang atom merahnya tadi. Kalau dalam satu genggam 50 butir tadi hanya ada 10 kacang atom merah, maka peluangnya untuk mengambil merah dalam satu genggaman itu tadi yang isinya hanya 50 bisa kita cari dari 10 yang berwarna merah per jumlah yang satu genggam tadi, yaitu 50. Maka peluangnya untuk satu kacang atom merah yaitu 1/5. Jadi teman-teman, di sini tadi permasalahannya dalam satu toples yang ditanyakan ya kan. Ini hanya dalam satu genggam saja. Satu genggam peluangnya untuk mengambil satu kacang merah adalah 1/5. Nah, kalau dalam satu toples berarti peluangnya dari si merah tadi itu bisa kita cari dari satu genggam dibandingkan dengan atau per semestanya, jumlah yang ada di dalam toples. Jadi di sini NS-nya ya. Nah, sehingga kita bisa nyari NS-nya yaitu dari 5
dikali dengan 50 dibagi dengan 1, yaitu 250. Jadi di dalam toples tadi, seluruhnya itu berisi 250 kacang atom. So, untuk nomor 13 jawabannya yang A. Kita lanjut lagi ke soal nomor 14. Seutas tali dipotong menjadi 2 bagian sama. Kemudian salah satu potongannya dipotong lagi menjadi 2 bagian sama panjang. Jadi di sini ada tali ya. Ada tali dipotong menjadi 2 bagian. Anggap aja ini tengah-tengahnya. Kemudian satu potongannya dipotong lagi menjadi 2 bagian yang sama panjang. Di sini. Ini awalnya tadi nih. Kemudian dipotong lagi menjadi setengahnya lagi. Lalu salah satu potongannya dipotong lagi menjadi 2 bagian yang sama panjang. Di sini. Ini dibagi lagi menjadi 2. Jika panjang potongan tali yang terpendek adalah 12,5 cm, maka panjang tali mula-mula sebelum dipotong adalah di bagian sini yang paling pendek adalah 12,5 cm. Maka yang bagian yang kedua ini ya, yang agak panjang yang ini 2 kalinya, yaitu 25 cm. Lalu separohnya dari tali berarti 2 kalinya 25 cm, yaitu 50 cm. Nah, yang ditanyakan di soal itu panjang tali mula-mula. Jadi kalau yang di sini tadi 50 cm itu hanya separuhnya, maka panjangnya tali seluruhnya yaitu 2 kali dari 50. Hasilnya adalah 100 cm. Jadi jawabannya yang E, 100 cm. Oke, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel kami ya. Dan bagi yang belum menonton part 1 dan part 2, silahkan menonton di link deskripsi kami. Oke, selanjutnya untuk nomor 15. Jika X, Y, Z adalah bilangan bulat positif dengan X lebih besar dari Y, dan X kurang dari Z, maka mana kesimpulan yang paling tepat? Oke teman-teman, untuk nomor 15 kita jadikan sebagai PR ya. Silahkan tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Nanti jawaban yang tepat dan caranya yang tepat akan kami pin di kolom komentar. Dan untuk PR ini akan kita bahas di part selanjutnya. Oke teman-teman, sekian dulu untuk penalaran matematika part 3 ya. Jangan lupa untuk follow IG kami di @master_utbk dan subscribe channel kami Master UTBK dan follow TikTok kami Master_UTBK. Bagi kalian yang berminat untuk gabung di privat kami, jangan lupa untuk menghubungi di 083861705343. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.